Oke, klaim perubahan nilai dilakukan oleh teman-teman secara mandiri melalui start perubahan nilai. Nanti akan didemonstrasikan oleh teman kalian dari angkatan 2018 dan 17. Ada Mbak Wahyu Indriani dan ada Mbak Santika, di mana teman-teman kalian ini adalah angkatan pertama yang kemudian kemarin melakukan atau klaim perubahan nilai ya. Jadi teman-teman kalian ini yang dulu pertama terdampak karena apa? Mereka sudah satu bersiap untuk mengajukan pemberkasan wisuda, bahkan ada yang sudah masuk pemberkasannya, semua tidak terkecuali akan melakukan perubahan nilai itu. Jadi teman-teman kalau dicek di transkrip kalian saat ini mungkin ada beberapa hal yang tidak sinkron. Seperti contohnya misalkan anak PR yang kemudian ngambil produksi film dan sebagainya. Jadi ini akan kemudian akan diklaim atau dirubah nilainya sesuai dengan apa yang sudah kalian susun di Excel perubahan nilai ya, atau Excel simulasi konversi yang di situ ada dua peminatan utama yakni broadcast dan PR, di mana masing-masing peminatan ini komposisi mata kuliahnya berbeda. Jadi teman-teman yang mungkin belum membuat simulasi di Excel segera dibuat, karena itu adalah panduan kalian untuk melakukan perubahan nilai begitu. Kemudian bagi teman-teman satu lagi syarat utamanya adalah kita menggunakan bukti untuk klaim perubahan nilai itu melalui transkrip kurikulum 15 kemarin. Makanya sudah kita umumkan jauh-jauh hari sebelum sistem dari BAA ini selesai melakukan konversi, teman-teman harus mempersiapkan file itu sebagai bukti klaim perubahan nilai. Karena dengan transkrip 2015 itu akan mempermudah kita untuk melihat nilai mata kuliah yang pernah tempuh. Gitu. Teman-teman sekalian, dalam proses perubahan nilai ini kami melayani seluruh angkatan tadi yang disebutkan di awal. Jadi proses ajuan nilai di prodi itu ada beberapa dosen dan tenaga pendidikan atau TU yang diperbantukan untuk melakukan memverifikasi proses perubahan nilai ini. Jadi ada dua hal yang harus kalian persiapkan selain tadi Excel dan transkrip ya. Satu adalah kalian harus mempersiapkan klaim melalui Google Form. Google Form itu sangat penting untuk kita membantu proses identifikasi. Satu lagi mungkin file yang kalian perlukan adalah kalian juga bisa membuat notes ya atau catatan, kemudian kalian juga bisa memantau proses perubahan nilai itu di laman start teman-teman untuk melihat apakah ajuan sudah diproses atau belum. Gitu. Nah, proses ajuan ini sangat banyak begitu ya teman-teman. Satu mahasiswa bisa mengajukan beberapa perubahan nilai. Untuk itu kami mohon kesabarannya. Kami akan memproses biasanya melihat dari tanggal ajuan, makin awal tanggalnya, misalkan awal-awal Maret tanggal 2, tanggal 3, maka akan kita proses lebih cepat dibandingkan yang ajuan tanggal 7, 8, 9, dan seterusnya. Jadi itu jadi pertimbangan kita. Kemudian yang kedua adalah kita juga melihat kelengkapan. Misalkan Google Form-nya itu lengkap, kemudian ajuannya tertulis dengan baik rinciannya, itu akan mempermudah kinerja kita di prodi untuk melakukan verifikasi perubahan nilai kalian. Kemudian kita juga minta kerjasama dari teman-teman untuk bersabar ya, karena ajuan tadi cukup banyak, jadi kita proses satu persatu. Plus, ajuan per mahasiswa itu tidak cuma satu atau dua. Jadi makin tua angkatannya, angkatan 16, 17 itu, yang mata kuliah tempuhnya sudah banyak dan juga sudah selesai, maka perubahan nilai otomatis lebih banyak dibandingkan adik-adiknya yang mungkin angkatan 19, 20, seperti itu. Jadi itu saja pengantar dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Santika dan Mbak Indri untuk memulai simulasi. Nanti pertanyaan akan ada sesi ya, mungkin ada pertanyaan di belakang. Pak Yuda mungkin ada yang mau ditambahkan? Tambahan sedikit saja Pak. Jadi teman-teman untuk transkrip kurikulum 2015 atau yang sebelum ini, kalau yang belum ada itu kemarin tidak salah itu bisa diminta di TU Pak. Jadi di TU ada settingan download
transkrip kurikulum lama dan baru, jadi bisa diminta ke TU ya nanti Oke. untuk filenya. Nah, Jadi ini kalau ya mungkin ada yang ketelisut atau hilang atau belum punya, bisa diminta ke TU ya untuk kepentingan perubahan nilai gitu nanti. betul. Nanti kita komunikasikan ke TU di bawah kalau ada permintaan seperti itu. Kemarin ada beberapa yang alasan ada yang laptopnya hilang dan sebagainya. Kalau nanti bisa menghubungi TU untuk minta transkrip 2015-nya. Tentunya dengan datang ke kampus ya, agar lebih mudah komunikasi. Mbak Santika, sudah siap? Siap, Pak. Mbak Indri. Oke. Aku share screen sekarang ya? Ya. Nanti minta bantuannya Pak Sidik, Pak Yuda, Bu Finisa kalau misalkan ada yang salah bisa langsung diiniin. Oke, santai saja. Bismillah, lancar. Ini nanti tahap yang pertama itu aku sama Mbak Indri bakalan jelasin dulu caranya gimana, tahap-tahapnya apa. Terus setelah itu nanti kita praktek baru sesi pertanyaan, gitu ya. Dari atas Mbak Indri, ya. Oke, jadi kayak yang dibilang Pak Sidik tadi, dokumen yang diperluin itu yang utama ada 3 ini. Yang pertama, file konversi simulasi yang Excel, itu berarti yang nilai semester terakhir kalian juga sudah dimasukkan ke Excel itu. Terus yang kedua, transkrip terbaru. Transkrip terbaru itu transkrip 2021 yang ada di STAR, yang bisa di-download di perkembangan studi. Terus yang nomor 3, itu adalah transkrip kurikulum lama atau 2015, transkrip 2015 versi JPG, JPEG atau PNG, itu boleh. Nanti transkripnya kata tadi ada tambahan dari Pak Yuda, kalau misal nggak ada transkrip 2015 bisa minta ke TU dulu gitu. Terus kalau misalkan udah 3 dokumen itu dipersiapkan, pokoknya 3 dokumen itu wajib ada dulu gitu. Terus cara yang pertama itu cek antara file Excel 2021 dengan transkrip terbaru yang ada di STAR 2021. Jadi file Excel 2021 dan transkrip terbaru 2021. Jadi yang dibandingkan adalah yang 2021 dan 2021 gitu. Apakah ada perbedaan mata kuliah, nilai, dan jumlah SKS. Tapi kalau misalnya jumlah SKS biasanya ketika udah diajukan akan langsung berubah. Jadi mungkin bisa fokus di perbedaan mata kuliah dan nilainya aja gitu. Nah, biasanya kemarin kita ada 3 kasus. Yang pertama itu yang nggak ada di Excel, itu berarti ada di transkrip dan itu harus dihapus karena itu biasanya tidak sesuai peminatannya. Terus yang kasus kedua itu yang ditambahkan. Jadi itu ada di file Excel, tapi nggak ada di transkrip terbaru. Jadi kita harus mengajukan baru untuk biar nilainya itu ada di transkrip 2021 gitu. Terus yang terakhir itu nanti ada salah nilai, kasus salah nilai. Nah, nanti mungkin file ini diajukan, kita kirim ke teman-teman biar bisa kalian ngisi tabel yang udah aku sama Mbak Indri buat, jadi lebih mudah gitu. Nah, yang dihapus ini itu ada tabel semester, terus mata kuliah yang dihapus dan SKS gitu. Terus yang ditambahkan ini tuh tadi kita bilang yang nggak ada di transkrip terbaru, jadi harus diajukan baru gitu. Semester yang paling kiri ini adalah semester nilai yang nggak ada di transkrip terbaru, terus SKS, terus nilai, terus yang di bagian kanan yang orange itu adalah konversi dari matkul 2015. Contohnya, misal di transkrip terbaru itu nggak ada nilai sinematografi, padahal di Excel itu ada nilai sinematografi. Nah, sinematografi itu diambil dari 2 mata kuliah konversi matkul 2015. Jadi, sinematografi bisa diambil dari sinematografi 1 dan sinematografi 2. Kalian tulis aja langsung di kanannya. Nah, ini kan dalam kasus ini sinematografi 1 dan sinematografi 2 itu punya nilai yang berbeda. Jadi
konsep konversi dari Ilkom kemarin itu semua diambil nilai tertinggi kecuali penulisan ilmiah itu wajib pakai nilai terendah dan harus sudah mengambil penulisan ilmiah 1 dan penulisan ilmiah 2. Jadi ini kita kasih contoh ya, langsung aja yang sinematografi itu, sinematografi 1 dan sinematografi 2 itu nilainya 4 dan 3. Jadi yang diambil adalah yang biru. Yang sinematografi 1 nilainya 4. Jadi nanti yang diajukan itu yang nilainya tertinggi gitu. Terus contoh kedua itu cyber public relation, itu bisa diambil dari jurnalistik investigasi dan audio radio. Itu juga diambil dari nilai yang tertinggi. Nah, ini ada contoh yang cuma diambil dari satu mata kuliah konversi, yaitu komunikasi pemasaran terpadu. Komunikasi pemasaran terpadu ini cuma diambil dari satu mata kuliah 2015. Jadi teman-teman nanti yang diajuin komunikasi pemasaran terpadu langsung ngajuin komunikasi pemasaran terpadu aja. Nah, karena ada pengecualian di penulisan ilmiah, itu penulisan ilmiah itu syaratnya udah ngambil penulisan ilmiah 1 dan penulisan ilmiah 2, dan yang diambil adalah nilai terendah. Contohnya ini, penulisan ilmiah 2-nya nilainya 3, penulisan ilmiah 1-nya nilainya 4, tapi yang diambil adalah yang 3, jadi nanti yang diajukan adalah penulisan ilmiah 2, gitu. Mungkin kalau misalnya yang ditambahkan dan dihapus itu, terus nanti bawahnya Mbak Indri untuk yang nah, terus habis itu salah nilai. Nah, salah nilai kalian juga bisa tulis semester, terus mata kuliahnya, terus yang tertulis itu nilainya apa. Nah, ini contohnya adalah manajemen event. Manajemen event ini bisa diambil dari sinematografi 2 dan branding. Konsepnya sama seperti yang di atas, jadi yang diambil itu mata kuliah yang nilainya tertinggi. Jadi ini yang nanti yang diajukan adalah nilai sinematografi 2-nya. Gitu. Terus ini sudah ditulis kalau mata kuliah lama atau warna orange tadi adalah nilai kurikulum 2015 dengan nilai tertinggi kecuali PI, kecuali penulisan ilmiah gitu. Itu dengan nilai terendah dengan syarat sudah mengambil PI 1 dan PI 2. Turun lagi Mbak Indri. Terus tahap kedua, kalau kalian udah bikin tabelnya itu tadi, tabel itu sebenarnya nggak wajib, cuman itu akan mempermudah teman-teman biar lebih jelas nanti apa aja yang bisa diajukan, apa aja yang harus ditulis, kayak gitu. Nah, untuk tahap yang kedua, untuk mata kuliah yang seharusnya ditambahkan di transkrip dan salah nilai, diajukan melalui perubahan nilai dengan opsi melalui prodi di STAR, sesuai mata kuliah kurikulum 2015. Nanti kita ada prakteknya, dan itu nanti disuruh memasukkan transkrip kurikulum 2015 versi JPG atau JPEG. PNG juga boleh. Jadi kita suruh 3 dokumen yang dipersiapkan tadi benar-benar harus udah punya dulu gitu. Terus nomor 3, untuk mata kuliah yang seharusnya dihapus, jadi nggak ada di konversi Excel 2021, itu diajukan melalui perubahan nilai dengan opsi hapus nilai. Jadi untuk yang seharusnya ditambahkan dan salah nilai itu melalui opsi melalui prodi, kalau yang seharusnya dihapus itu dengan opsi hapus nilai gitu. Nah, setelah menyelesaikan langkah di atas, kita disuruh mengisi Google Form. Jadi biar prodi tahu mata kuliah yang diajukan itu untuk konversi apa sih gitu, kita disuruh untuk mengisi Google Form. Nah, nanti di Google Form itu ada bagian deskripsikan kendala dan temuan konversi kurikulum. Nah, itu bisa diisi dengan contoh seperti ini. Jadi nilai yang seharusnya ada sinematografi 3 SKS nilai A diajukan dari konversi sinematografi 1. Jadi teman-teman bisa nulis ini dengan patokan tabel yang di atas tadi. Sinematografi itu diajukan dari konversi sinematografi 1 karena nilainya lebih tinggi gitu. Terus nilai yang seharusnya dihapus, ini contohnya isu resiko dan komunikasi krisis 3 SKS nilai A dihapus karena bukan bagian konversi nilai apa gitu, aku makan pengen kepo. Lah itu sekolah. Kuliah. Riki masalah Mas. Dihapus karena ini boleh di-mute. Baru tak cari nih tersangkanya. Oke. Lanjut dulu aja. Yang seharusnya dihapus itu
Jadi dihapus karena bukan bagian dari peminatan broadcasting gitu. Jadi biasanya kalau misal nilai yang dihapus itu salah peminatan. Jadi kalau misal kalian ngambil PR, mata kuliah broadcasting itu muncul gitu. Terus untuk nilai yang salah itu contohnya manajemen event, nilai terinput AB, nilai yang seharusnya A diajukan dari konversi sinematografi 2. Jadi yang kendala ini benar-benar kalian tulis dari Google dari tabel yang sudah kita sediakan di atas gitu. Mungkin langsung prakteknya aja. Nah, yang pertama tadi kita cek antara file Excel dan STAR 2021. Sudah muncul ya? Sudah Mbak Indri. Nah, jadi kayak gini nih, kita bandingin dulu. Transkrip yang kiri, yang punya Mbak Indri yang kiri ini adalah transkrip 2021 yang bisa di-download di perkembangan studi saat ini. Terus yang ini Excel, jadi Excel ini yang kiri adalah 2021, yang kanan adalah 2015. Teman-teman harus udah punya ya, tadi Pak Sidik udah bilang berkali-kali kayak harus udah punya konversi Excel. Nah, jadi kita bandingin dulu apa yang beda. Jadi yang dibandingkan adalah yang 2021 dan 2021. Nah, kalian highlight dulu. Jadi contohnya nih, punya Mbak Indri ini yang kiri itu audio radio, itu ada di transkrip tapi nggak ada di Excel. Jadi di highlight. Nah, contoh yang kanan itu yang cyber public relation, cyber PR, itu dia ada di transkrip Excel, tapi nggak ada di konversi Excel tapi nggak ada di transkrip gitu. Jadi pokoknya yang beda itu langsung di highlight aja. Terus bagian yang 2015 itu tadi yang kita pindahkan ke tabel. Jadi sinematografi, contohnya punya Mbak Indri itu sinematografi itu yang di highlight sinematografi 1 dan sinematografi 2, tapi punya Mbak Indri diambil sinematografi 1 karena nilainya lebih tinggi gitu. Tuh. Terus kalau udah dibandingin gini, highlight-nya ini nanti yang kiri, yang transkrip itu ditaruh di mata kuliah yang dihapus. Terus yang bagian kanan ini, yang di Excel, itu nanti ditaruh di salah nilai dan juga yang mata kuliah yang ditambahkan gitu. Jadi pokoknya kita prosesnya bandingkan dulu dua file ini, terus nanti dipindahkan ke tabel. Gitu. Kalau misalkan udah dipindahkan ke tabel, kita lanjutnya ke STAR dulu. Nah, ini langsung berarti masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap perubahan nilai. Jadi langsung ngajuinnya di STAR. Pilih opsi perubahan nilai. Terus pilih ajuan. Nah, untuk yang nilai ditambahkan dan salah nilai itu, jenis ajuannya dipilih yang melalui prodi. Nah, mata kuliah yang muncul di sini adalah mata kuliah kurikulum 2015. Makanya kita butuhin tabel yang tadi, yang bagian kanan itu 2015-nya ditulis. Gitu. Jadi, karena yang muncul di sini 2015, contohnya kita tadi ajuin branding. Branding itu dari mata kuliah branding dan apa tadi ya, jurnalistik investigasi kalau nggak salah. Kita ajuin dari mata kuliah branding coba ya. Nah, jadi branding diajukan dari mata kuliah branding itu langsung diajukan, ajuan. Terus nilai lama dan nilai baru itu sama karena nilainya itu diambil dari mata kuliah 2015 kan. Jadi itu nilainya sama. Nah, file yang dipilih ini adalah transkrip nilai 2015. Kita langsung. Terus nanti tinggal di submit gitu. Nah, nanti kalau misal udah di submit, teman-teman bisa ceknya itu di bagian riwayat gitu. Nanti di bagian riwayat ini teman-teman bisa lihat yang melalui prodi itu nanti sudah di ACC itu 4 centang itu harus kecentang semua baru nanti berubah gitu. Kalau misalkan
belum kecentang semua, ya mohon sabar karena prosesnya lumayan lama dari prodi gitu. Karena prodi juga banyak kan yang perlu di ACC. Terus itu tadi yang salah nilai dan menambahkan nilai gitu. Nah, untuk yang menghapus nilai itu di ajuan lagi. Terus pilih jenis ajuannya adalah hapus nilai. Nah, untuk hapus nilai ini langsung yang udah 2021. Jadi teman-teman langsung pencet gambar sampah di bagian kanan itu aja, nanti udah langsung ke hapus dan muncul di riwayat gitu. Muncul di riwayat dulu, nanti di ACC Prodi dan baru ke hapus gitu. Itu. Terus setelah itu kan kita udah mengajukan, teman-teman tinggal mengisi Google Form aja dengan format yang sudah dicontohkan di Word tadi, gitu. Ini Google Form-nya itu, Mbak Indri sudah share di chat. Itu teman-teman. Mungkin itu yang bisa aku jelaskan, Mbak Indri, Pak Sidik, Pak Yuda, Bu Finisa, mungkin ada tambahan? Oke. Atau teman-teman ada pertanyaan? Oke. Terima kasih Mbak Santika, Mbak Indri. Sebenarnya sudah sangat jelas sekali ya. Oke, mungkin saya akan bantu share screen bagaimana ketika ajuan teman-teman ini muncul di dashboard kami ya, di dashboard startnya Prodi gitu. Jadi sebentar, mohon bisa dibantu untuk mute ya teman-teman saat join. Ini ya, jadi setelah teman-teman itu melakukan ajuan, maka akan muncul di dashboard kami saat ini seperti ini. Nah, tadi masih saya cek ada sekitar 200 sekian ajuan, baru berapa jam sudah naik jadi 294. Yang saya bilang tadi, tenaga kita terbatas ya, kita sampai saat ini sudah mengakses berapa ratus ajuan, ini muncul lagi setiap hari karena tenaga kita terbatas, mohon bersabar. Kita kemarin adalah prioritasnya pada teman-teman yang akan wisuda dulu. Jadi kemarin kalau Mbak Santika, Mbak Indri masih ingat, kita bikin Zoom malam hari, bahkan ya kita bahas dan sebagainya, kata 2019 juga sama. Maka dari itu, nanti mendekati wisuda biasanya yang akan kita prioritaskan adalah teman-teman yang akan pemberkasan wisuda dan sebagainya ya. Jadi, tapi juga kita akan tetap melakukan, insya Allah setiap hari kita akan istilahnya apa ya teman-teman ya, nyicil ya untuk memvalidasi ajuan tersebut. Ketika ajuan kalian itu masuk, maka akan disortir berdasarkan jumlah hari seperti ini, berdasarkan tanggal ajuan ya, dia di sini. Ini sebagian ada ajuan-ajuan yang tidak bertuan. Kenapa saya sebut tidak bertuan? Karena mungkin dia double ajuan. Ada yang kemarin laporan ke saya, Pak, karena saya itu masalah koneksi, katanya kemudian ajuannya bisa double-double. Nah, maka dari itu, kalau di Google Form-nya tidak muncul, ya kita tidak memvalidasi itu. Maka kita berdasarkan dari ajuan atau permohonan dari teman-teman. Misalkan, Pak minta di perubahan ke sini, tapi kok nggak ada di Google Form, ya kemudian kita akan membiarkan ajuan tersebut. Gitu. Seperti contoh di sini, kita sudah konfirmasi, misalkan dia sudah kita konversi selesai, kemudian tidak ada komplain lagi. Ya ini ada beberapa ajuan yang kemudian kita biarkan ya seperti ini. Kemudian ada juga contoh, misalkan ini teman-teman, sudah ajuan di start, tapi nggak ajuan di Google Form. Nah itu kita akan biarkan juga sampai yang bersangkutan kemudian mengunggah formnya. Mungkin misalkan teman-teman ada yang laporan ke saya, Pak, teman saya si A sudah divalidasi ajuan perubahan nilai, padahal kita ajuan tanggal bareng gitu ya. Jadi kita akan cek apakah si B ini sudah melengkapi Google Form. Ada kalanya si A itu kita proses lebih cepat karena Google Form ajuannya sudah komplit. Jadi bisa dicek juga nanti konfirmasi ke kami ya, Prodi misalkan, Pak ajuan saya kok belum diproses gitu misalkan. Jadi kita akan bantu cek. Jadi proses kerja kita teman-teman kita
setiap hari insya Allah selalu memvalidasi ini. Kemudian misalkan satu nama yang masuk ya, saya ambil contoh, katakanlah ini Mbak Rahajeng Nur Azizah, kalau hadir saya jadikan contoh, mohon izin. Kemudian Mbak Rahajeng. Nah, tampilan daripada respon teman-teman di sini itu akan isian Google Form teman-teman itu akan muncul di kolom respon di sini, gitu ya. Jadi setiap nama yang sudah mengisi harusnya akan muncul di sini. Nah, untuk mempermudahkan prodi untuk melakukan konversi teman-teman, maka seperti yang disarankan oleh Mbak Santika, Mbak Indri, dan teman-teman yang mungkin sudah melakukan konversi itu adalah membuat ajuan yang komplit dan rapi. Gitu. Jadi jelas mau mengajukan apa, kemudian pada syukur-syukur ditambahi pada mata kuliah ini yang berasal dari mata kuliah ini nilainya sekian. Sebentar saya carikan contoh. Misalkan yang seperti ini ya. Punyanya Mbak Febriati Pramono Putri, termasuk ajuan yang bisa mempercepat kami di tim perubahan nilai untuk melakukan perubahan nilai teman-teman. Isian nama, name, kemudian ini peminatan ya. Peminatan perlu diisi, sangat penting untuk kita menentukan mata kuliah mana yang akan kita hapus, terutama teman-teman PR dan broadcasting itu yang saling dihapus dan saling diklaim kan beda-beda. Gitu. Jadi perlu dipastikan peminatan Anda apa, angkatan, kemudian unggah transkrip kurikulum, dan sini ada unggah transkrip kurikulum lagi, karena yang baru ya, 2021 benar. Oke, jadi ini adalah contoh isian kolom paling kanan di kami. Kalau di kalian mungkin yang terakhir yang harus diisi ya, terkait deskripsi apa yang kemudian termasuk kendala dan temuan konversi kurikulum. Jadi yang dimaksud dengan kendala di sini artinya bukan permasalahan Pak nilai saya berubah, nilai saya hilang ya. Kita tahu itu gitu ya. Tapi yang harus dideskripsikan adalah terkait bagaimana atau apa saja yang menjadi klaim teman-teman untuk dirubah. Contohnya ini. Mbak Putri mengajukan misalkan sinematografi 1 dari kurikulum 2015 semester 4 dengan nilai AB dikonversi ke mata kuliah sinematografi kurikulum 2021. Ini kan komplit ya. Ini komplit untuk kita mempermudah kita untuk bahasanya sih kayak nitik gitu ya. Oh, mau ke sini langsung kita tek gitu. Jadi merubahnya cepat. Kemudian terus seperti itu reportase penyiaran dari kurikulum 2015 semester 6 dengan nilai A dikonversi ke mata kuliah fotografi terapan kurikulum 2021. Nah, seperti ini akan sangat komplit sekali. Kemudian setelah 6 mata kuliah ini diklaim sesuai dengan ajuan dari mahasiswa terkait yang sudah disesuaikan dengan Excel konversi, akan juga biasanya ada ajuan tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Santika, yakni ada penghapusan. Seperti contoh, anak-anak broadcasting akan menghapus mata kuliah anak-anak PR. Atau seperti ini. Anak broadcast biasanya akan menghapus mata kuliah isu resiko komunikasi krisis. Dihapus karena tidak sesuai dengan broadcasting. Alasannya sama, gitu ya. Berarti biasanya dihapus adalah isu resiko komunikasi krisis, komunikasi bisnis, manajemen event, dan kajian perilaku konsumen. Karena itu adalah milik teman-teman yang mengambil peminatan PR. Kemudian setelah kami mengecek di sini, maka kami akan balik lagi ke start. Misalkan ini, kita cari satu nama ya, Rahajeng. Misalkan, apakah Mbak Rahajeng sudah mengisi di sini? Nah, ini saya bingung nih. Rahajeng Nur Azizah. Bentar. Oh, ini ya contoh Mbak Ajeng sudah misi komplit di sini, tapi di Google Form ini tidak ada. Jadi kita kadang tidak kita proses dulu gitu, atau menunggu yang bersangkutan untuk mengisi Google Form. Kita coba lagi mahasiswa misalkan namanya Trivenya.
Oke, ada di sini misalkan. Saya coba praktek satu ya. Misalkan Mbak Trivenya mengklaim komunikasi pemasaran terpadu 3 SKS nilai A diajukan dari konversi komunikasi pemasaran terpadu. Maka kita akan cek di sini. Nah, yang bagus memang sebaiknya urut ya, ajuan pertama di sini dengan ajuan yang ada di sini. Kebanyakan sudah urut kok teman-teman sudah melakukan itu. Misalkan saya ambil komunikasi pemasaran terpadu nilai A diajukan dari konversi komunikasi pemasaran terpadu. Seperti yang disampaikan Mbak Santika tadi, yang bersangkutan ini adalah peminatan PR, kemudian dia mau mengklaim komunikasi pemasaran terpadu ke komunikasi pemasaran terpadu. Kalau kita cek di konversi ya, simulasi konversi kurikulum, biasanya kita melakukan itu teman-teman, karena kita mungkin lupa ya, apakah benar nih komunikasi pemasaran terpadu benar bisa dikonversi ke komunikasi pemasaran terpadu. Oh, ternyata benar ya, berarti bisa. Oke, kita klaim ke situ. Kita lihat tampilan di sini, maka prodi akan meng-ACC. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini adalah transkrip yang diunggah teman-teman di sini. Ini muncul mata kuliah komunikasi pemasaran terpadu yang sudah diambil di semester 6 dan ada nilainya A. Maka klaim pertama untuk komunikasi pemasaran terpadu ini bisa di-ACC oleh prodi dan benar. Di dashboardnya prodi akan muncul pilihan seperti ini. Karena komunikasi pemasaran terpadu itu bisa digunakan untuk konversi ke beberapa mata kuliah. Misalkan ke kampanye public relation, kajian audiens media, ataukah ke komunikasi pemasaran terpadu itu sendiri. Karena ajuan dari Mbak Trivenya ini terkait tadi komunikasi pemasaran terpadu ke komunikasi pemasaran terpadu, maka kita approve dia ke sini. Maka selesai satu ajuan mata kuliah yang diajukan oleh Mbak Trivenya tadi. Kemudian kalau kita mau mengulang lagi, kita akan lakukan untuk proses yang sama ke satu mahasiswa saja. Ya. Misalkan ini tadi ada 4. Saya sudah baru ACC 1, kemudian nanti kok ini ada double, misalkan komunikasi pemasaran terpadu lagi, kita bisa cek, oh ternyata benar, dia mengajukan kampanye PR, itu diajukan dari konversi komunikasi pemasaran terpadu. Selama itu tepat dari sisi simulasi konversi Excel dan itu sesuai dengan apa yang sudah pernah ditempuh mahasiswa, maka kita akan ACC itu, teman-teman. Kemudian kalau kalian lihat di dashboard teman-teman tadi, misalkan, ketika kita meng-ACC itu ada beberapa tahapan yang harus kita lewati ya, jadi mungkin nggak langsung berubah. Misalkan dari dosen, kemudian kita kan langsung ke prodi nih, prodi langsung meng-ACC, kemudian nanti langsung di-ACC oleh operator dari BAA, kemudian di ACC terakhir dari, ke kepala BAA dulu ya, kemudian ke operator, baru nanti akan berubah di transkrip kalian yang baru seperti itu. Jadi stepnya mungkin di shortcut lewat prodi di awal, tapi kemudian dari BA-nya tetap memvalidasi dari ajuan teman-teman. Jadi prosesnya seperti itu. Maka dari itu saya sampaikan di awal tadi, untuk penting untuk melihat apa ya Mbak Indri dan Mbak Santika, melihat report ya, ajuan kita itu ada berapa, sudah selesai berapa, itu penting untuk dicek. Jadi ketika kita melihat ke teman-teman, mahasiswa A misalkan, oh dia sudah ajuan 5, semua sudah clear, ya bolehlah konfirmasi ke kami, atau kalau kita sudah dia nggak konfirmasi, nggak komplain, berarti semua sudah clear. Berarti kita ngeceknya selama ini seperti itu. Begitu ya Mbak Santika, Mbak Indri, mungkin ada yang kurang lagi yang bisa ditambahkan. Pertanyaan di chat dari Mas Wahyu, ini saya beberapa kali diskusi dengan Mas Wahyu, nanti tolong ditunggu dulu ya Mas besok itu, karena tadi kemarin Mas Wahyu ini kasusnya dia mengklaim untuk komunikasi pemasaran terpadu ke komunikasi pemasaran terpadu, tapi di prodi tidak muncul pilihannya. Jadi coba nanti besok saya diskusi dengan Pak Yuda, ini apa yang salah dari ajuannya Mas Wahyu. Jadi belum sempat untuk bertemu. Gitu. Teman-teman monggo kalau ada pertanyaan, di sini ada dari prodi, ada Mbak Santika, Mbak Indri sebagai teman-teman yang sudah terlebih dahulu mengajukan perubahan nilai. Kemudian ada file-file yang di-share Mbak Indri tentang cara menyesuaikan transkrip, kemudian ada
Google Form itu yang penting yang diajukan. Jadi ingat ajuannya dua, Google Form kemudian ajuan lewat STAR. Karena ada kita temui yang kasus ajuannya cuma Google Form saja gitu. Jadi saya cek STAR-nya mana, ternyata baru tahu oh harus lewat STAR gitu. Jadi aplikasinya STAR, dokumen pelengkapnya seperti yang sudah disampaikan Mbak Indri dan Mbak Santika di awal tadi. Begitu dari kami, teman-teman. Kalau ada yang bertanya, monggo bisa disampaikan. Mas Fanur ya di kolom chat, setiap ajuan berarti mengisi satu form ajuan itu berisi deskripsi semua mata kuliah yang diajukan ya Mas Fanur. Jadi di isian form kalian tadi kan ada isian yang terakhir ya, itu kan berisi tentang deskripsi mata kuliah yang akan diklaim apa saja gitu kan. Misalkan kayak gini lah. Ini yang paling kanan tadi. Ini berisi mata kuliah apa saja yang kira-kira akan diklaim oleh Mas Fanur ya, yang berubah apa kan tadi sudah mengidentifikasi. Misalkan kayak gini. Ada yang pakai bahasa misalkan SKS tambahan yang seharusnya tidak ada transkrip, ini artinya dihapus. Kan bisa pakai aja kalimat atau kata SKS yang dihapus itu apa saja, atau mata kuliah yang dihapus. Kemudian SKS hilang-hilang atau belum masuk di transkrip berarti diklaim kan. Seperti ini sinematografi dan lain-lain. Atau ada mata kuliah salah input nilai, itu bisa diklaim juga seperti itu. Jadi intinya di Google Form ini sangat membantu kami jika deskripsinya itu lengkap. Mata kuliah apa, dari kurikulum berapa misalkan diklaim ke mata kuliah ini. Itu sangat mempermudah kami untuk melakukan proses validasi begitu. Dapat Excel ini di-share Mbak Indri, itu yang versi 3 ya Mbak Indri ya? Gimana Pak? Ini yang versi 3 ya Excel-nya ya? Ini yang di-share dulu waktu ini Pak, bimbingan PA yang digunakan saya screen tadi. Benar, sudah. Ya. Versi 3 dipastikan yang V3 ya, ada beberapa perubahan di situ. Recording insya Allah akan di-share melalui YouTube ya, jadi bisa dilihat, dipelajari lagi. Ini ada Mbak Santika di angkatan 2018 ya Mbak Santika, kemudian Mbak Indri di angkatan 2017, dan sudah banyak teman-teman yang mengajukan ya. Saya pikir bisa, kalau kurang jelas mungkin bisa japri ke teman, minta diajari, masalah. Bertanya Pak, untuk mahasiswa broadcast di Excel yang terkonversi kajian audiens media, sedangkan Masuk 2021 ya konversi. Gimana? Pak Yuda masih di sini kah? Saya juga enggak paham. Maksudnya gimana ini? Gimana nih? Mbak Santika, Mbak Indri pernah? Izin bertanya untuk mahasiswa broadcast di Excel yang terkonversi. Oh ini salah gitu Mas ya? Maksudnya gimana ini? Mbak Noviana salah klaim lagi. Itu tuh ini Pak, dia kalau saya nggak salah ya, dia di Excel-nya dia yang 2021 itu tuh kajian audiens media, tapi di transkrip 2021 yang muncul produksi TV. Berarti itu yang produksi TV dihapus, nanti mengajukan baru kajian audiens dan media gitu, Mbak Noviana. Kajian audiens media kan mata kuliah kurikulum 2021. Iya, Pak. Kan di Excel-nya dia yang konversi itu loh, itu dia munculnya kajian audiens media, produksi. Tapi di transkrip yang di start itu munculnya produksi TV. Nah, berarti kan kajian audiens medianya diklaim, produksi TV-nya dihapus. Ya. Gitu. Bisa jadi tergantung dari mata kuliah awalnya. Mata kuliah awalnya dicek. Kan kalau broadcast ya, broadcast itu kajian audiens media itu kan dari narasi media dan komunikasi pemasaran terpadu, sedangkan produksi TV itu dari reportase dan komunikasi kontemporer. Karena ini dua ini adalah mata kuliah peminatan ya, jadi harus lulus juga kalau ambil broadcast. Seperti itu.
Jadi harusnya kedua-duanya itu ada semestinya ya. Tapi nggak tahu makanya ini pertanyaannya seperti apa ini maksudnya ya. Karena harusnya kedua-duanya itu ada, bukan salah satu harus dihilangkan. Karena kan ambil broadcast itu dan dua-duanya itu kan peminatan broadcast. Jadi berarti makanya dia belum ngecek aja Pak. Nggak tahu. Dicek lagi aja, dibandingkan lagi gitu. Mungkin. Dibandingkan lagi aja Excel dan itunya, terus dibikin tabelnya tadi aja. Biar lebih jelas. Soalnya ini kan harus ada dua-duanya. Ya, harus ada dua-duanya seperti itu. Kalau broadcast ya. Oke. Ini tadi ada pertanyaan yang kelewat, Pak. Betul. Yang paling atas nih. Untuk nilai semester ini itu dimasukkannya ke tabel konversi yang di tabel kurikulum 2021 saja, bukan, Pak? Insya Allah iya sih. Iya, ya. Oh, maksudnya gitu, untuk nilai semester Boleh ini kan? tuh, Maksudnya nggak dimasukin, nggak misal diajukan kayak gitu kemarin ya? saya semester 7 langsung dimasukin ke tabel 2021 kan boleh? Boleh, boleh. Kemudian ada lagi ya. Di bawah ini ada dari Mbak Rita sebentar ya. Mbak Selvia, oh sudah. Mbak Viana sudah, Mbak Sheila. Kemarin sudah mengajukan Google Form dan staf untuk staf dari ACC, perubahan nilainya Pak, tapi di transkrip belum keluar. Adalah konversi nilai magang dari keterampilan berkehidupan. Kemarin yang keterampilan berkehidupan itu pakai KHS ya Pak Yuda ya? Iya. Bisa pakai KHS Mbak, karena keterampilan berkehidupan itu dan hanya iya. Gimana Pak? Ya mumpung ada perubahan nilai, biasanya kan mengajukan ke BAA itu Pak per nama. Biasanya nggak kita tahu eksekusinya gimana. Nah, ini mumpung bisa di sini sebaiknya dimanfaatkan. Pakai KHS teman-teman untuk diajukan, karena keterampilan berkehidupan kan munculnya ketika divalidasi itu munculnya ketika masa yudisium saja ya Pak ya. Jadi iya, pas ngambil KRS. Kalau di luar yudisium kita validasi itu harus nyurati BAA dan sebagainya. Jadi kemarin yang sudah ajuan KHS pakai ajuan keterampilan berkehidupan kan jadi dua tuh, magang dan life skill. Itu Mbak Santika kemarin enggak itu ya, bisa ya keterampilan berkehidupan itu ya. Punya saya nggak ada masalah Pak, soalnya saya kan ngemasukinnya di semester 6, saya validasi di semester 6. Oh iya, jadi dia tepat waktu. Nah yang nggak tepat waktu ini bisa nanti pakai KHS. Mohon izin Mbak Sidik, saya Gilang Jasa Putra ingin mengajukan pertanyaan. Jikalau sudah mengajukan dan terus itu masih belum udah di ACC tapi belum keluar, sebagian banyak ada yang keluar tapi ada sebagian keluar, apakah perlu untuk mengajukan kembali? Apa boleh Pak untuk mengajukan kembali? Oke, ditampung dulu ya Mas Rio, kemudian kita ke Mbak Rita dulu, mungkin Mbak Rita sudah ngacung dari tadi. Monggo Mbak Rita. Baik Bapak, terima kasih. Saya mau izin bertanya, kan misalnya ada ajuan yang salah. Misalnya nih, kita yang seharusnya tidak dihapus, tapi jadi kehapus, itu nanti bisa diajukan kembali tidak ya Pak? Pokoknya prinsipnya harus sesuai dengan SKS yang sudah Anda tempuh Mbak. Jadi mahasiswa tidak dirugikan dengan SKS yang hilang. Apalagi kan dalam kasus ini kan terhapus gitu ya. Jadi klaim ulang saja. Mungkin pada kasus-kasus yang nyempil seperti ini ya, bisa konfirmasi ke saya atau Pak Yuda, misalkan saya sudah mengajukan ini Pak untuk kasus yang tidak sengaja atau mungkin terhapus gitu misalkan, diajukan ulang saja gitu. Karena tadi kita temukan ada 1-2 mahasiswa ajuannya itu tidak ditarik atau bagaimana, jadi kita kadang ini tadi yang ajuan tak bertuan, saya bilang di awal tadi, ini sudah selesai atau belum, kita nggak menghapus, kemudian mereka juga nggak konfirmasi, ya kita biarkan gitu. Jadi agar tidak mengambang lebih lama, mungkin nanti bisa konfirmasi lagi. Berarti harus konfirmasi ke Bapak atau Pak Yuda begitu ya Pak? Ajuan ulang aja tadi yang kesalahan dihapus apa gitu. Iya, lagi Pak, kita kan misal nih kita udah merasa benar ngisi Excel-nya, tapi ajuannya masih ditolak, itu nanti bagaimana Pak? Setiap penolakan biasanya ada keterangan ya. Kita upayakan setiap penolakan itu ada keterangan, misalkan kesalahannya di apa dulu nih Mbak. Kadang-kadang gini, kadang ada 2 mata kuliah yang diajukan bersama untuk klaim nilai itu
gini, kita anggapnya itu ajuan double, kadangnya pernah terjadi ajuan double, oh ini anggapnya double, kemudian kita biarkan, atau kita merasa sudah ngeklik yang tadi karena ini diajukan berulang-ulang, ya kita kadang ngekliknya, oh ini sudah pernah diajukan, padahal itu diajukan untuk mata kuliah yang berbeda gitu. Jadi karena misalkan komunikasi pemasaran terpadu lah, dia kan jadi KPT juga, tapi dia tadi juga bisa jadi kampanye PR atau apa, kan itu nyebar ya, kadang mungkin fokus kita tidak terlalu fokus, misalkan pada waktu itu juga bisa terjadi juga. Oh, baik Pak, berarti misal ini punya saya kan yang ditolak kan komunikasi pemasaran terpadu. Kalau komunikasi pemasaran terpadu itu bisa dikonversikan ke komunikasi pemasaran terpadu juga, Pak? Bisa, Sama... kan sudah bikin Excel loh. Sudah, Pak. Ya di situ selama kita masuk konversinya di Excel itu berarti itu bisa diklaim ke situ, Mbak Rita. Oh, baik, Pak. Lagi, Pak. Oh, lagi. Kalau tentang, iya Pak, banyak Pak ini. Tentang nilai yang salah itu nanti berarti harus dihapus terus mengajukan lagi atau bagaimana? Kan saya ada nilai yang salah nih Pak. Berarti saya harus menghapus dulu yang ada di start, terus nanti mengajukan kembali nilai yang salah itu ke nilai yang baru gitu Pak. Nilai yang salah ini kasusnya tinggi. Contoh. Kasus seperti itu gimana sih Mbak Santika kemarin? Yang setahu kami yang ketika masuk di hapus, ya kan kita hapus nih. Misalkan teman-teman yang PR kan nggak ada audio radio, maka dasar kita penghapusan kan dari Google Form itu ya. Kalau kasusnya Mbak Rita itu seperti apa? Dengan contoh mata kuliah misalkan. Kan mata kuliah punya saya yang salah kan isu resiko. Nah itu di misalnya nih Pak ya. Di salahnya itu yang nilai lamanya nilai lamanya A, tapi yang terinput yang baru itu B. Jadi kan saya harus mengubah. Nah, kalau mengubah itu berarti harus menghapus dulu yang ada di start, terus mengajukan lagi ke nilai yang baru atau bagaimana, Pak? Langsung perubahan, langsung ditumpuk. Langsung ditumpuk nggak apa-apa. Karena sistemnya kan bacanya sesuai dengan yang kita set di awal tuh Mbak konversinya. Terusnya kemarin langsung diajukan kok di itu ditumpuk ya istilahnya ya. Bagaimana ya Pak? Saya masih belum mudeng. Langsung perubahan nilai. Perubahan nilai. Iya. Yang klaim yang lewat melalui prodi. Iya, jadi nggak perlu dihapus dulu. Prosesnya sama persis sama yang menambahkan. Jadi istilahnya kita nggak ngabaiin kalau itu salah nilai, jadi kita menambahkan nilai baru gitu. Menambahkannya itu melalui, misalkan isu resiko kan nggak ada. Nah itu berarti lihatnya dari konversian yang 2015. Iya, mata kuliah 2015. Jadi apa tuh yang resiko? Tapi ditulis di Google Form yang jelas biar nanti operatornya bisa tahu. Oh, berarti kalau untuk Google Form Google Form ya bisa diisi ulang dilengkapi kembali gitu ya Pak? Diajukan ulang nggak apa-apa sih Mbak Rita. Oh iya. Khusus pada mata kuliah yang masih bermasalah. Oh iya Bapak. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Pak dan Mbak ya. Ini tadi saya ke chat dulu ya. Sekali lagi Pak mau nanya semisal tidak punya file tadi ya, tidak punya file JPG KHS lama, silakan ke TU untuk minta tolong dicetakkan dicetakkan transkrip yang KHS yang lama. Insya Allah bisa dibantu dari TU. Dari Mbak Zahra, Assalamualaikum Pak, maaf katanya jika sudah berubah, namun KHS semester ini masih belum berubah. Transkripnya sudah berubah, tapi KHS ini masih belum berubah. Itu nggak apa ya Pak Yudhil? Di transkripnya sudah berubah belum? Kalau transkrip sudah berubah, nggak apa-apa sih. Ya sudah, ikutin yang di transkrip aja. Kan yang dipakai kan transkripnya ya. Kemana-mana nanti kita pakainya transkrip itu. Jadi maka perubahan ini sangat penting kalau transkrip teman-teman belum sesuai. Kemarin itu kan saya mengajukan nilai produksi konten media, terus suruh ngambil nilai yang paling tinggi, terus saya juga dengan makul dikasih
isi lagi ya Mas Rio ya, Mas Rio Chandra, nanti isi lagi agar nggak numpuk di ajuan yang pertama itu, karena kita kan seterusnya kadang by name gitu. Kalau kamu mengisi yang baru mungkin akan ada 2 isian, jadi kita pakai isian yang terakhir, yang tanggal ajuan yang terakhir di Google Form. Oke, sudah mengajukannya perubahan untuk konsep, Sabah sudah di ACC semua, tapi belum muncul nilainya. Mbak Wima, untuk nilai FOSEP dari Sabah itu ajuannya berbeda dengan perubahan nilai. Jadi Mbak Wima kemarin sudah tak ajukan lewat ajuan konversi, karena itu kan dihitung nilai transfer. Jadi BAA itu memintanya ajuannya sistemnya beda dari STAR. Jadi saya sendiri nanti akan mengajukan nilai hasil konversi yang FOSEP Sabah itu. Kalau belum muncul nilainya nanti coba bisa ditanya berkala. Kemarin sudah saya lakukan perubahan nilai, kemudian saya sudah berikan ke BAA namanya, insya Allah sedang di follow up BAA mungkin ya, atau nanti bisa email tanya BAA terkait progres ajuannya seperti apa. Mbak Indi sudah jawab, oke, matur nuwun. Oke, Mbak Nurul Aulia Anissa, monggo. Iya Pak, saya mau nanya. Jadi memastikan lagi buat yang nilai semester ini itu Pak, kemarin tuh saya ada dapat info juga kalau ngisinya itu di kurikulum 2015 yang di tabel simulasi konversi. Nah cuma kalau misalnya diisi di kurikulum 2015 itu nanti ada nilai saya yang terkonversi lagi. Misalnya semester ini saya baru ngambil narasi media sama komunikasi pemasaran terpadu. Kalau misalnya nilainya saya isi di kurikulum 2015, kajian audiens media saya itu jadi terkonversi. Jadi ngisinya itu sebenarnya di mana Pak? Di kurikulum 2021 atau di kurikulum 2015 yang semester ini? Itu sih Pak, masih belum paham. Oke, Pak Yuda mungkin. Jadi prinsipnya walau nama mata kuliahnya sama, tapi semenjak Gasal 2021 itu semua mata kuliahnya kurikulum 2021. Berarti nanti ngisinya tetap di kurikulum 2021 ya Pak? Yang 2015-nya itu dikosongin aja? Iya, tapi kan ini kan mengajukan penambahan mata kuliah kan ya? Iya. Ya nah sudah. Itu jadi berhubungan gitu. Dituliskan aja kan antara Excel itu kan tidak masuk ke sistem kan Mbak ya. Yang penting tuh kurangnya mata kuliah apa, nanti kemudian di Excel itu dijelaskan bahwa komunikasi apa tadi? Pemasaran terpadu ya? Iya. Nah, itu dikonversi ke komunikasi pemasaran terpadu. Ya sudah, terus transkripnya dilampirkan, sudah itu saja. Oh iya. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak Yuda, Mbak Nurul. Masih raise hand? Ada lagi? Tidak? Oke. Hampir 1 jam ya teman-teman, 3:30 kan ke 4:30. Ada lagi mungkin pertanyaan atau sudah jelas? Ini Mbak Indri dan Mbak Santika, terima kasih ya sudah dibantu dari perspektif mahasiswa nih. Ya, kita jadi tahu problemnya teman-teman di lapangan itu apa. Mbak Santika, Mbak Indri kan bisa dijawab teman-teman ya. Kalau masih ada yang butuh pertanyaan, mungkin bisa yang angkatan 17-18 silakan. Kami banyak sekali ajuan yang dari angkatan 17-18, termasuk angkatan 15 mungkin yang bergabung di Zoom hari ini. Kalian juga harus melakukan konversi perubahan nilai ya, 15 semua angkatan 15, 16, 17, 18, 19, 20. Memang tingkatan per angkatan saya bilang di awal tadi jumlah ajuan perubahan nilainya mungkin akan berbeda. Sudah? Tidak ada pertanyaan? Oke, semua. Pak Yuda, ada tambahan? Ibu Nisa? Piye? Enggak, Pak. Kaget aku. Kaget dari sopo ya. Enggak, Pak. Maaf Pak, sebelumnya terima kasih banyak. Berarti jika yang berubah baru di semester pendek saja tidak apa-apa ya Pak. Yang KHS kan, tadi ya? Ya kan kamu ikutnya remedi. Berarti yang berubah ya semester pendek dong.
Yang penting di transkrip nilainya udah ngikutin nilai yang remedi kan? Itu ya Mbak Zara. Oke, gitu teman-teman. Saya pikir Mbak Santika, Mbak Indra ada yang mau tambahkan? Mungkin nambahin yang buat pertanyaannya Mbak Zahra itu, kalau misalkan di transkrip belum berubah tapi di semester pendek udah ada, itu biasanya ngajuinnya ke TU, Pak. Biasanya ada kertas formnya gitu, terus nanti ada tanda tangan dosennya gitu. Oh, yang itu kan Jadi ini udah beda kasus sama perubahan nilai ini. Oh, itu sebenarnya juga ada menu perubahan nilai yang lewat dosen itu, Mbak Santika. Jadi ajuan udah nggak ada yang manual lagi. Sekarang udah pakai kertas. Jadi semua sekarang pakai star, terus nanti ajuannya mungkin lewat dosen, itu bisa mengubah mahasiswa akan mengunggah Excel ya, bukti perubahan nilainya yang remedi itu seperti apa, di ACC oleh dosen, kemudian bisa ke prodi gitu. Karena di PAA kan saat ini mungkin terjadi itu ya, tsunami perubahan nilai dari komunikasi itu kan jalurnya yang prioritas mereka adalah jalur yang ini, yang jalur untuk konversi tadi gitu. Ya, berarti kalau misal belum berubah transkripnya ngajuinnya lewat yang dosen ya, Pak? Betul. Si Mbak Zahra ini. Karena ada bukti nilai yang harus diunggah. Pak, kalau transkrip sudah berubah, apakah perlu melakukan konversi nilai lagi? Maksudnya sudah benar. Kalau sudah benar sesuai dengan Excel kamu, simulasi ya nggak perlu perubahan konversi ini, Pak. Itu. Jadi ya, teman-teman, saya izin untuk mengakhiri acara pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk semua pihak yang terlibat, dari dosen, kemudian mahasiswa-mahasiswa di Prodi Komunikasi yang luar biasa atensinya, Mbak Indri, Mbak Santika, dan teman-teman spokesperson dari tiap angkatan yang sudah kami repoti untuk bimbing teman-temannya dan sebagainya. Semoga kerjasama kita bisa terjalin seterusnya ya, nanti walaupun teman-teman sudah lulus, nanti bisa balik lagi ke prodi untuk membantu kami di sini. Kemudian untuk teman-teman yang belum mengajukan perubahan nilai, jangan tanya batasnya sampai kapan Pak, tapi segera diajukan. Karena makin cepat diajukan, maka akan semakin cepat kami proses, terutama bagi teman-teman yang akan pemberkasan wisuda untuk kebutuhan lain seperti kemarin ada beasiswa dan lain-lainnya ya. Begitu. Terima kasih Pak Yuda, Bu Finisa, Mbak Indri, dan Mbak Santika. Mohon maaf jika selama membimbing proses ini banyak kesalahan atau kekurangan. Saya ucapkan maaf ya sebesar-besarnya untuk teman-teman. Semoga proses ini berjalan lancar dan kita bisa melakukan validasi dengan baik, step by step, berurutan, setiap hari kita proses. Dan semoga teman-teman semuanya selalu diberi kesehatan sehingga bisa beraktivitas lagi. Ini sudah mulai luring ya, perkuliahan, persiapan dan sebagainya. Kita nanti akan ketemu insya Allah di kampus dalam kondisi yang sehat semuanya. Terima kasih, saya izin tutup. Insya Allah rekaman recording selesai di sini akan kami unggah di YouTube Prodi ya, cepatnya untuk bahan belajar teman-teman. Terima kasih, saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.